Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya Az-Zahra Story. Saya senang sekali kalian bisa bergabung dengan saya di sini. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya selama menjalankan ibadah umroh di kota Mekah dan Madinah. Sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru saya. Terima kasih. Saat ini saya sedang berjalan menuju ke sebuah tempat yang bernama As-Safiyah Museum and Park. Letaknya dekat dengan Masjid Nabawi. Ke bawah tuh. Jauh jalannya. Arab Saudi memiliki museum dengan visualisasi unik yang baru diresmikan pada 27 Maret 2024. Museum bernama As-Safiyah ini berada tak jauh dari Masjid Nabawi dan bisa menjadi tujuan jemaah haji dan umroh yang sedang berada di Madinah. Museum As-Safiyah ini berlokasi tak jauh dari pintu gerbang 303 Masjid Nabawi. Karena lokasinya yang berdekatan dengan Masjid Nabawi, jemaah haji yang singgah di Madinah bisa lebih dulu melakukan kunjungan ke museum ini. Museum ini diresmikan pada akhir Maret yang bertepatan dengan 16 Ramadan 1445 dan dibuka untuk umum pada 27 Ramadan 2024. Meskipun terbilang baru, museum ini telah disinggahi lebih dari 17.000 pengunjung yang datang dari 80 negara di seluruh dunia. Museum ini punya banyak fasilitas yang bisa menambah pengetahuan para pengunjung. Terdapat fasilitas yang menyuguhkan gambaran proses penciptaan alam semesta dengan konsep futuristik dan audiovisual yang modern. Museum ini menampilkan visual proses penciptaan alam semesta sekaligus menunjukkan gambaran kehidupan di akhir zaman. Kurang lebih perjalanan sekitar 35 menit, kita akan diajak berkeliling menyaksikan hal-hal yang sangat luar biasa tentang penciptaan alam semesta, tentang fase-fase kehidupan manusia, serta kehidupan para nabi, hingga gambaran kehidupan di akhir zaman. Langit di atas kita tanpa ada tiang yang menyangga. Allah menghamparkan bumi, Ia turunkan hujan, dari hujan tumbuhlah buah-buahan yang kita makan sebagai rezeki. Apakah pantas kemudian Rabb yang demikian penyayang kepada hamba-hambanya lalu dijadikan ada tandingan dan sekutu baginya? Pasti itu adalah sebuah dosa yang amat dimurkai dan kezaliman begitu besar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati Allah, sekilas saya ceritakan di sebelah sini ini adalah beberapa jenis fosil dan bebatuan yang ada di Saudi Arabia ya. Fosil ini berumur jutaan tahun Dan anak-anaknya. Ini juga tempat yang akan menggusur seorang yang sombong, takabur, hidup di atas bumi dalam kemewahan. Menjadi tempat yang begitu sempit di dalam kubur, ditemani cacikan belatuk di dalamnya. Kita semua terlalu karena kita semua kaya, miskin, pejabat, rakyat, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu dalam keadaan yang sama. Lantas apa yang membuat kita merasa berbangga hidup di atas bumi? Apa yang membuat kita merasa kita paling hebat? Apakah karena harta yang kita punya? Ataukah karena jabatan yang sedang kita duduki? Ataukah karena kepintaran, kecerdasan yang kita miliki? Ataukah karena kecantikan, ketakwaan yang Allah berikan? Semua itu ditimpa oleh Allah. Kita tidak digunakan dalam hal yang diriwayatkan, maka tidak akan pernah berarti apapun untuk kita semua. Karena berarti apapun untuk kita. Dan tempat kembali kita nanti semua sama. Kita akan dikembalikan.
يظلهم الله في ظله الجميع في Dan pada سكون masa nanti تام manusia menunggu kepastian لا dari Allah Azza يتكلمون wa Jalla. إلا من 50 أذن له tahun dalam keadaan الرحمن berdiri tanpa ورضي pakai له kain sehelai pun قولا bahkan tidak beralas kaki. Dan mereka mendatangi para nabi dan utusan dan Nabi itu semua nabi didatangi. Namun mereka berkata bangsa tidak bisa membantu dan tidak bisa menolong. Kalau datanglah bagi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang menghadap kepada Allah dan bersujud di hadapannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah apa yang kau minta. Apa yang diminta Rasulullah pada saat itu? Apakah beliau ketika Allah Subhanahu wa taala memintakan malaikat Rasulullah itu sampai kali yang pertama, maka alam semesta akan dihancurkan beserta isinya. Alam semesta akan dimusnahkan beserta apa yang ada di dalamnya. Air lautnya akan tumpah ke darat, buminya gempa, planet-planet bertabrakan dan gunung meletus. Lalu semua yang namanya hidup pasti akan mati. Dan terjadilah setengah mati itu yang disebut dengan hari kiamat atau hari pembalasan. يفزع من في Kita semua السماوات tahu bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan kita semua tahu bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Tapi pertanyaannya, bukan apa yang telah kita persiapkan untuk hari tersebut? Ibadah apa yang telah kita kerjakan yang akan menyelamatkan kita di kemudian hari nanti? Bukankah perjalanan akhirat itu sangat panjang dan kita membutuhkan bekal? Jikalau saja kita datang ke kota Mekah, kota Madinah harus ada persiapan yang ada. Kita siapkan segalanya, transportasinya, tempat tinggalnya, makan, minum, segala kita persiapkan. Lantas bagaimana dengan perjalanan kita di akhirat nanti? Tentunya harus lebih kita perhatikan dan persiapkan lagi. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang mengatakan yang menyesal. Kemudian hari kita berkata-katakan, ya Allah, Tuhan kami semua, seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia. Ya kita dikuntu turaba, seandainya dihidupkan kembali di atas bumi. Maka sholat yang selama ini kami tinggalkan akan kami jaga. Al-Quran yang selama ini kami jauh darinya akan kami baca. Orang tua yang selama ini kami selalu berbuat zulhaka kepada mereka akan kami sayangi, cintai dan hormati. Akan kami dan akan kami seterusnya. Penyesalan demi penyesalan, namun sayang penyesalan sudah terlambat. Karena kehidupan akhirat tempat kita di desa, tidak ada amal di sana. Dan di sini dunia tempat kita beramal tanpa ada hisaban. Kemudian setelah manusia diwafatkan, Allah bangkitkan kembali. Silakan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan kalian semua segera dipanggil oleh Allah untuk datang ke dua kota suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya robbal alamin.